John Locke. John Locke, seorang filsuf dan ahli fisika asal Inggris, menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, diantaranya itu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan selanjutnya federatif berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu. Mengikuti gagasan John Locke, Montesquieu mengemukakan pembagian kekuasaan ke dalam tiga jenis yang disebut sebagai trias politika. Konsep pembagian kekuasaan yang diklasifikasikannya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sama seperti sebelumnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Pada dasarnya kekuasaan bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, tergantung kebijakan tiap negara. Disebut pembagian kekuasaan jika kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki dibagi menjadi beberapa bagian. Sementara pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki akan dipisahkan menjadi sejumlah kelompok. Indonesia adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensil, yang artinya dipimpin oleh seorang presiden. Politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan mesin penggerak politik yang bersifat formal. Struktur politik juga merupakan gambaran negara dalam arti luas yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga negara dan tugas dan wewenangnya diatur dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Struktur politik hadir dalam sebuah negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang dimaksud dengan struktur politik di Indonesia yaitu lembaga-lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Termasuk ke dalam struktur politik yaitu lembaga tinggi negara. Yang pertama yaitu ada presiden dan wakil presiden, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Struktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik yang sifatnya tidak formal dalam suatu negara yang memiliki kedudukan untuk mempengaruhi struktur ketika mengambil suatu kebijakan. Infrastruktur ini merupakan kekuatan di dalam masyarakat. Walaupun infrastruktur bukan merupakan lembaga formal, tapi ia memiliki kedudukan yang sangat kuat dan penting untuk menjalankan tugas dan fungsi infrastruktur politik, khususnya pada pembuatan kebijakan. Nah, di sini infrastruktur politik dibangun atas dasar persamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan lain sebagainya. Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas politik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah korupsi.
korupsi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, politik dan sosial di Indonesia, dan secara signifikan menghambat kemajuan infrastruktur politik dan suprastruktur politik di Indonesia. Selain korupsi, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah munculnya gerakan-gerakan radikal yang mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Gerakan-gerakan radikal seperti terorisme dan separatisme telah mengancam keamanan dan stabilitas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berusaha untuk memperkuat lembaga-lembaga keamanan dan intelijen dalam menangani ancaman-ancaman ini.
Pembagian kekuasaan di Indonesia memang sudah benar-benar efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Perkenalkan, nama saya Desya Ramadan. Pertanyaannya, mengapa perlu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan? Saya akan diskusi dari perwakilan kelompok 8. Pertanyaan saya yaitu, apakah ada upaya untuk memperbaiki sistem pembagian kekuasaan di Indonesia agar lebih efektif dan transparan? Tujuan diadakannya pembagian kekuasaan dalam negara dan pemisahan kekuasaan adalah untuk menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dipegang satu orang saja. Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan diperlukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja dan risiko sistem pemerintah absolut atau otoriter. Pelaksanaan hukum dan keadilan sangat besar jika struktur politik suatu negara tidak stabil atau tidak demokratis, maka kekuasaan dan otoritas dalam penerapan hukum dan keadilan akan menjadi tidak terkendali. Sistem hukum dan keadilan yang lebih adil dan transparan. Lembaga-lembaga politik yang kuat dan independen dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati. Contoh konkret bisa dapat dilihat di negara Amerika Serikat, di mana struktur politik yang kuat dan independen telah memastikan bahwa sistem hukum dan keadilan di negara ini relatif adil dan transparan. Apakah ada upaya untuk memperbaiki sistem pembagian kekuasaan di Indonesia agar lebih efektif dan transparan? Menurut kelompok kami, ya, ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pembagian kekuasaan di Indonesia agar lebih efektif dan transparan. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain reformasi hukum dan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sistem pembagian kekuasaan. Misalnya, dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah untuk memperkuat otonomi daerah dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Penguatan lembaga pemeriksa. Lembaga-lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan peran yang lebih kuat dalam mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan publik serta memberantas korupsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian kekuasaan. Kemudian ada peningkatan partisipasi publik. Pemerintah berusaha mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme konsultasi, dialog, dan partisipasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan publik, diharapkan pembagian kekuasaan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, apakah pembagian kekuasaan di Indonesia memang sudah benar-benar efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara? Jawabannya yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum yang tercantum dalam konstitusi. Pemerintah Indonesia memiliki 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bertanggung jawab atas kebijakan legislasi dan penegakan hukum secara bersama-sama. Namun, efektivitas dari pembagian kekuasaan tersebut masih menjadi perdebatan di Indonesia.
Di satu sisi, pembagian kekuasaan di Indonesia telah memberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, mengadakan pertemuan, dan berorganisasi secara bebas. Kebebasan ini mendukung proses demokrasi di Indonesia meskipun masih terdapat beberapa pembatasan dalam praktiknya. Di sisi lain, masih terdapat beberapa masalah dalam praktik pembagian kekuasaan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan antar pusat dan daerah. Pemerintah pusat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam keputusan politik dan ekonomi, sehingga otonomi daerah seringkali tidak sepenuhnya terwujud. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengurangi efektivitas dari pembagian kekuasaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia masih perlu terus melakukan reformasi untuk meningkatkan efektivitas dari pembagian kekuasaan di Indonesia, termasuk dalam mengurangi praktik korupsi dan memperkuat otonomi daerah sehingga kekuasaan dapat dibagi secara seimbang dan tercapai keadilan dalam pembangunan nasional.